Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Muhammad Jahran. Ya, jadi untuk kali ini saya akan membahas apa itu desain grafis. Nah, desain grafis itu adalah praktik menciptakan konten visual untuk mengkomunikasikan ide baik ben dalam membuat kemasan produk maupun postingan media sosial. Desain grafis itu menggunakan, eee, warna, tekstur, bentuk, dan tipografi untuk menciptakan desain yang menarik perhatian dan menyampaikan pesan. Nah, kesalahpahaman umum yang sering terjadi, pada desain grafis adalah bahwa desain grafis itu hanya tentang estetika atau hanya untuk terlihat gambar itu hanya untuk terlihat, "Wah, ini keren, ini ya keren banget," gitu. Nah, meskipun keren, estetika itu penting, dalam desain grafis itu mencakup lebih daripada itu. Nah, dalam desain grafis itu ada elemen kunci. Yang pertama itu warna. Warna yang tepat, dapat membantu menciptakan desain yang kohesif atau saling terikat dan berdampak membangkitkan emosi, mengomunikasikan pesan yang ingin disampaikan dengan jelas. Lalu yang selanjutnya itu ada tekstur. Tekstur itu menciptakan dimensi dan mengubah tampilan serta nuansa desain secara keseluruhan. Lalu ada tipografi. Tipografi ini penggunaan teks, termasuk jenis huruf, ukuran, ketebalan, dan susunannya yang memastikan keterbacaan dan meningkatkan daya tarik visual desain. Lalu yang selanjutnya ada garis. Nah, garis di sini baik dalam bentuk lurus, lengkung, tebal, maupun tipis. Nah, garis itu merupakan fondasi dalam desain grafis. Garis itu menciptakan bentuk, mendefinisikan ruang untuk membantu mata pengguna. Lalu yang selanjutnya ada bentuk. Nah, garis dapat membuat bentuk geometris atau bentuk yang mengalir bebas untuk merepresentasikan objek, menciptakan kontras, dan membangun hierarki visual. Lalu yang selanjutnya ada ruang. Nah, ruang di sini adalah ruang negatif atau area kosong dan ruang positif atau area yang dipenuhi desain. Nah, ruang-ruang ini menciptakan keseimbangan dan secara alami menarik perhatian pengguna ke elemen-elemen penting. Lalu ada keseimbangan. Keseimbangan itu mengacu pada distribusi bobot visual dalam sebuah desain yang menciptakan rasa stabilitas atau seimbang. Nah, hal ini dapat dicapai melalui keseimbangan simetris, elemen yang mencerminkan atau keseimbangan yang asimetris, variasi ukuran, warna, dan teksturnya berbeda, namun ia seimbang di kedua sisi. Lalu yang selanjutnya itu ada harmoni. Harmoni itu menciptakan identitas visual yang kohesif, yang memastikan semua elemen dalam desain memiliki karakteristik yang membantu pengguna memahami pesan pesan kita dalam desain yang kita buat. Nah,
Mungkin kebanyakan orang masih bingung, apa perbedaan UI dan UX, desain grafis dan desain UX. Desain grafis dan desain UI UX memiliki kesamaan dan beberapa prinsip inti. Ah, keduanya disiplin ilmu in Kedua disiplin ilmu ini mengkomunikasikan ide secara visual melalui elemen-elemen seperti warna, tata letak, dan mengacu pada prinsip-prinsip desain seperti kontras, hierarki, serta berkontribusi pada estetika keseluruhan suatu produk atau merek. Namun, desain grafis dan desain UX memiliki tujuan yang berbeda. Ah, Desain grafis itu berfokus pada penyampaian ide secara visual melalui estetika dan visual. Sedangkan desain grafis mempertimbangkan teori warna, tipografi, ruang putih atau negatif space, dan komposisi untuk menciptakan desain yang efektif, menarik, dan mempertahankan perhatian perhatian orang yang melihatnya. Ini ini mencakup visual statis untuk media cetak, logo, desain editorial, dan materi pemasaran. Misalnya, sebuah perusahaan pemesanan perjalanan meluncurkan kampanye email untuk destinasi-destinasi wisata dengan diskon. Seorang desain grafis dapat mendesain banner di bagian atas emailnya menggunakan gambar destinasi liburan yang berkualitas tinggi dan tipografi untuk menonjolkan penawaran wisata tersebut dan menarik perhatian pelanggannya. Desain UI dan UX itu berfokus pada pengalaman penggunanya secara keseluruhan terhadap suatu produk atau antarmukanya. Desainer UX itu mempertimbangkan keseluruhan interaksi antara pengguna dan produk untuk memastikan fungsi dan kenyamanannya. Mereka mempertimbangkan kegunaan, arsitektur informasi, aksesibilitas, responsivitas, dan riset pengguna untuk memastikan desain mereka adaptif terhadap berbagai layar, memenuhi kebutuhan pengguna, dan dapat digunakan oleh semua orang. Ah, Meskipun desain grafis dan desain UX itu merupakan disiplin ilmu yang berbeda, keduanya dapat saling tumpang tindih. Beberapa desain grafis itu memiliki keterampilan di dasar UX UI, dan beberapa desainer web memiliki keterampilan desain grafis. Dalam beberapa kasus, perusahaan dapat menggabungkan kedua peran tersebut untuk proyek yang lebih besar. Tim desain web khusus dapat bekerja sama dengan desainer grafis untuk menjaga identitas visual yang konsisten di seluruh proyek, memastikan transisi yang lancar dari desain ke pengembangan. Keterampilan apa yang dibutuhkan desainer grafis? Desainer grafis itu memiliki banyak peran, mulai dari menciptakan logo yang menarik hingga palet warna merek yang berkesan. Nah, di sini ada beberapa tanggung jawab dan keterampilan yang terlibat dalam peran desain grafis. Yang pertama itu adalah pemecahan masalah.
Desain grafis harus mengomunikasikan ide dan konsep konsep secara efektif melalui visual untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan meriset target audiens, dan menggunakan keterampilan pemecahan masalah. Desainer dapat menciptakan desain yang relevan dan mencapai hasil yang diinginkan. Lalu, eee keterampilan selanjutnya itu adalah bercerita. Nah, desainer grafis membantu menyampaikan cerita melalui penggunaan palet warna, icon, ilustrasi, dan tata letak visual yang strategis. Simbolisme menjadi teknik yang ampuh yang digunakan desain grafis untuk menceritakan kisah merek atau mengkomunikasikan informasi semuanya melalui penggunaan gambar tunggal atau elemen grafis. Lalu ada prinsip desain. Pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip desain grafis seperti keseimbangan, kontras, hierarki visual, gerakan, atau penggunaan ruang putih atau negatif space dapat membantu desainer menciptakan desain yang berpusat pada pengguna, tidak hanya menarik secara visual, tapi juga fungsional dan efektif. Lalu yang selanjutnya ada komunikasi. Desain desainer grafis harus mampu menerjemahkan konsep atau kumpulan data yang rumit menjadi grafik yang mudah dipahami untuk menyederhanakan informasi. Misalnya, desainer dapat membuat peta jalan visual seperti diagram alur menggunakan bentuk, garis, dan tipografi untuk membantu pengguna melalui serangkaian langkah, sehingga instruksi yang rumit menjadi mudah dipahami. Lalu yang selanjutnya itu ada teori warna. Desain grafis harus memahami teori warna. Bagaimana warna membangkitkan emosi dan menciptakan palet warna yang harmonis. Hal ini menghasilkan desain yang berdampak dan menarik pengguna dan menyampaikan informasi dengan tepat. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya, sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.